Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama tentang masalah hukum konstitusi, ya. Dimana materi pertama berisi tentang tinjauan secara umum, seperti apa perspektif mahasiswa melihat tentang hukum konstitusi. Baik, hukum konstitusi itu merupakan rumpun hukum dari hukum tata negara. Materi pertama tentang tinjauan konstitusi secara etimologis, yakni etimologis adalah tentang asal kata konstitusi. Secara etimologis, konstitusionalisme dan konstitusional itu berbeda maknanya, tapi intinya sebenarnya sama dalam penggunaan dan penerapannya. Konstitusi yakni segala sesuatu aturan mengenai aturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Dasar sebagai wujudnya. Next, selanjutnya ruang lingkup konstitusi menurut paham konstitusionalisme adalah pertama anatomi kekuasaan, ya, di mana kekuasaan politik itu tunduk pada adanya hukum. Kedua, jaminan dan pelindungan hak asasi manusia, di mana HAM sangat melindungi di setiap negara itu adanya suatu konstitusi. Jadi jaminan terlaksananya HAM atau hak asasi manusia ketika adanya konstitusi dalam suatu negara. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Ketika adanya konstitusi, peradilan yang ada di Indonesia atau di setiap negara itu sifatnya bebas dan mandiri, dalam arti peradilan itu bisa menentukan sendiri aturan-aturan hukum yang harus diterapkan atau dibuat. Yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat atau akuntabilitas politik atau akuntabilitas politik, pertanggungjawaban kepada rakyat, di mana accountability public merupakan sendi utama dari azas kedaulatan rakyat. Jadi inti dari adanya suatu konstitusi adalah di mana rakyat diberi jaminan dan negara bertanggung jawab atas kedaulatan suatu negara atau kedaulatan suatu rakyat. Selanjutnya, definisi konstitusi menurut Herman Heller, ya, tinjauannya secara umum. Menurut Herman Heller dan F. Lasalle membagi pengertian konstitusi menjadi tiga. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis. Ya, jadi dalam konstitusi itu mencerminkan suatu adanya kehidupan politik dan sosiologis atau masyarakat. Kedua, konstitusi merupakan suatu kaidah yang hidup di dalam masyarakat, ya, secara yuridis. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Jadi konstitusi yang dibuat itu merupakan suatu aturan hukum yang sifatnya tertulis, ya, yang di setiap negara itu penerapannya ada dan berlaku secara nasional. Selanjutnya yang terakhir, pengertian konstitusi menurut James Bryce berarti sebagai kerangka organisasi yang ditinjau secara umum, secara hukum, ya, merupakan kerangka organisasi yang ditinjau secara umum. Kerangka organisasi negara yang pertama, pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, ya, di mana dalam negara yang konstitusionalismenya dijunjung tinggi, negara itu merupakan negara yang mempunyai lembaga-lembaga yang sifatnya permanen atau tetap, ya. Setiap negara, setiap adanya konstitusi itu mengatur adanya suatu lembaga negara dalam rangka melaksanakan atau menjalankan roda politik pemerintahan dalam suatu negara. Yang kedua, fungsi dari alat-alat kelengkapan negara. Ya, alat kelengkapan negara itu bisa berjalan semaksimal mungkin ketika adanya suatu konstitusi. Ya, berjalannya suatu negara, alat kelengkapan negara salah satunya
pemerintahan yang berdaulat. Contoh misalnya adanya lembaga legislatif, yakni DPR dan DPRD di tingkat kabupaten kota, ya, itu dibutuhkan suatu konstitusi yang tertulis. Yang ketiga, hak-hak tertentu yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Hak warga negara, hak dalam negara itu sendiri sudah diatur dalam konstitusi. Mungkin itu saja perkuliahan hari ini tentang hukum konstitusi. Silakan kalau memang ada pertanyaan, saya persilakan untuk mahasiswa semua. Kalau tidak, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semua. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.